Shalom, selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung rohani kita tetap berdetak. Pada video ini saya akan membawakan Sekolah Sahabat pelajaran ke-11 dengan judul Yesus Penulis dan Penyempurna Iman Kita. Ayat hafalan terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2 yang berisi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pasal-pasal ini menggambarkan kehidupan Kristen sebagai perlombaan bahwa kita semua pastinya berpartisipasi dan semua yang tetap setia akan menerima upah. Di sini juga menggambarkan drama penebusan sebagai perlombaan, di mana orang-orang beriman dari masa lalu bertahan meskipun menderita tetapi belum menerima upah. Drama ini berpuncak dengan kita memasuki dan menjalankan bagian terakhir perlombaan, dan dengan Yesus duduk di garis tujuan di sebelah kanan Allah. Dia adalah saksi utama bahwa upah itu benar dan bahwa Dia adalah perintis yang membuka jalan bagi kita. Ibrani 11 menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan pada janji Allah, bahkan jika kita belum dapat melihatnya. Kita masuk di hari Minggu 6 Maret yang berjudul Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Kita bisa bersama-sama baca di rumah di dalam Ibrani 10 ayat 35-39, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai kepercayaan, ketekunan, dan upah. Ketekunan merupakan karakteristik umat Allah di akhir zaman yang tanpanya mereka tidak akan dapat menerima janji. Tetapi bertahan orang percaya perlu berpegang teguh pada iman mereka. Ibrani juga menggambarkan bahwa orang percaya juga diambang pemenuhan janji dan perlu melatih iman jika mereka ingin menerima janji. Paulus memperkenalkan penjelasannya tentang iman dengan kutipan dari Habakuk 2 ayat 2-4. Habakuk dan rakyatnya hidup seperti kita, antara waktu janji dan waktu penggenapannya. Pesan Tuhan berlanjut dalam kitab Ibrani. Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak menunda. Dia telah datang untuk mati bagi kita, dan Dia pasti akan datang kembali pada waktu yang ditentukan. Roma 1 ayat 16 dan 17 secara khusus mencerahkan karena menjelaskan kebenaran Allah, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maksud dari Paulus adalah bahwa kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya adalah yang utama, dan kesetiaannya menimbulkan sebagai hasilnya iman dan atau kesetiaan kita. Jadi, karena Tuhan tetap setia pada janji-janjinya, orang benar sebagai tanggapan atas kesetiaan Tuhan akan tetap setia juga. Pada hari Senin 7 Maret yang berjudul Oleh Iman Abraham, Ibrani mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tindakan iman Abraham yang terakhir secara khusus memberikan petunjuk tentang sifat iman yang sejati. Dalam Ibrani, Allah menginstruksikan Abraham agar ia mempersembahkan Ishak sebagai korban yang tampaknya menyiratkan kontradiksi di pihak Allah. Tuhan telah memberitahu Abraham bahwa tidak apa-apa baginya untuk menerima permintaan Sarah dan mengusir Ismail dan ibunya, karena Tuhan akan menjaga mereka. Dan juga karena keturunan Abraham akan dinamai melalui Ishak. Namun dalam pasal berikutnya Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Sebetulnya instruksi ini tampak seperti bertentangan dengan janji Tuhan. Abraham percaya bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, karena ia percaya bahwa Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham pasti berasumsi bahwa jika Tuhan dalam arti tertentu telah memberikan hidup kepada Ishak dari orang mati, dia dapat melakukannya lagi. Dalam 8 Maret yang berjudul Musa, percaya pada yang tidak kelihatan, di sini Musa dijadikan contoh utama kedua. Kehidupan Musa diperkenalkan dan diakhiri dengan 2 tindakan menantang raja. Musa bagaimanapun rela meninggalkan kemungkinan menjadi penguasa bangsa yang paling berkuasa pada saat itu dan sebaliknya. Menjadi budak-budak baru dibebaskan, pengungsi sebenarnya. Kebesaran Musa ialah mampu melihat melampaui janji-janji Raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan.
Ibrani mengatakan bahwa kuncinya adalah pandangan Musa tertuju pada upah, bukan pada kekayaan Mesir. Upah ini merupakan upah yang sama di dalam Ibrani 10 ayat 35 yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Secara paralel, Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus, karena dia percaya bahwa upah Kristus lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan Mesir. Terima kasih telah bergabung dalam Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.